Halo adik-adik, selamat hari Minggu, Shalom. Selamat siang semuanya, apa kabar? Kakak pengasuh yakin semua pasti baik dan dalam keadaan sehat. Sudahkah adik-adik siap untuk sekolah minggu dan mendengarkan cerita Alkitab di hari ini? Oke, kalau semuanya sudah siap, duduk yang manis dan dengarkan cerita kakak pengasuh di hari ini. Sebelum mendengar cerita kakak pengasuh di hari ini, kita akan membaca Alkitab yang terambil dari Injil Lukas, pasalnya yang kedua, ayat yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Namun sebelum kita mendengar, sebelum kita membaca firman, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih sayang Tuhan yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Di hari ini kami akan membaca firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya firman yang akan kami baca boleh masuk di dalam hati dan pikiran kami. Dan kami boleh memperlakukan firman itu dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk membaca dan mendengar apa kata sabda firman-Mu. Amin. Lukas 2 ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-40 dengan perikop Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan Simeon dan Hana. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan di dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi di dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama dengan suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikian pembacaan firman Tuhan kita di hari ini. Nah adik-adik, tahu tidak? Setelah Yesus lahir dan berumur 8 hari, ia pun disunat. Mengapa Yesus harus disunat padahal ia baru saja lahir dan berumur 8 hari? Karena sunat adalah salah satu ketentuan Taurat dan sebagai wujud ketaatan orang tuanya kepada hukum Taurat.
Bukan hanya kedua orang tua Yesus yang harus mematuhi hukum Taurat tersebut, tetapi semua orang pun harus mematuhi hukum Taurat, karena itu merupakan peraturan Allah bagi umat Israel. Bagi kehidupan orang Israel, memiliki seorang anak berarti anugerah dari Allah. Karena itu ia harus dikuduskan dan ditebus. Nah, di dalam tradisi orang Israel, ketika memiliki seorang anak, harus mempersembahkan anak itu kepada Tuhan. Dan pada waktu mempersembahkan dan mengorbankan anak, mereka harus mengorbankan seekor domba dan sepasang burung merpati atau burung tekukur. Tetapi orang miskin boleh mempersembahkan 2 ekor merpati. Hal ini pula yang dialami oleh Maria dan Yusuf, orang tua Yesus, ketika mereka datang ke bait Allah untuk mempersembahkan anak mereka. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ternyata ketika mereka tiba di bait Allah, Maria dan Yusuf berjumpa dengan Simeon dan Hana. Simeon ini merupakan seorang yang saleh dan seorang Israel yang benar, yang melayani di bait Allah, yang berpegang teguh pada perjanjian yang dibuat Allah dengan Israel. Simeon ini rindu untuk menantikan penghiburan yang diberikan Allah bagi Israel, yang mana pada masa itu Israel hidup dalam kehinaan yang besar, sehingga penghiburan tersebut dinantikan oleh Simeon. Siapa yang tahu bagaimana sikap Simeon ketika melihat Maria dan Yusuf membawa Yesus ke bait Allah? Simeon menyambut Yesus dengan menatangnya, yang artinya mengangkat Yesus ke atas dan memuji Allah. Simeon merasa terhibur dan mengakui bahwa anak itu tidak hanya menyelamatkan Israel, tetapi juga menyelamatkan segala bangsa di dunia. Orang kedua adalah Hana, yang merupakan seorang nabiah dari suku Asyer yang berusia 84 tahun. Dalam usia yang sudah lanjut, ia tetap setia menunggu kedatangan juru selamat. Alkitab menyaksikan bahwa Hana tidak pernah meninggalkan bait Allah. Hana menghabiskan sisa hidupnya di rumah Allah sambil bertekun di dalam doa. Ia ada di bait Allah sewaktu Yesus dipersembahkan. Karena itu, Hana berbicara mengenai keselamatan kepada semua orang. Hana merasa bersyukur karena bisa melihat Yesus. Namun bukan hanya itu, hatinya pun merasa terdorong atau tergerak untuk memberitakan kabar sukacita itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan di Yerusalem. Inilah perempuan pertama yang memberitakan kabar sukacita itu. Nah, sampai di sini siapa yang tahu kira-kira apa makna Yesus dibawa ke bait Allah? Ya, dari pertemuan dan sikap Simeon serta Hana ketika berjumpa dengan Yesus, ialah mereka meyakini bahwa janji Allah tentang keselamatan telah nyata di dalam kehadiran Yesus sebagai Mesias. Karena itu mereka bersyukur, memuji Allah, bersukacita, dan memberitakan keselamatan yang dari Allah itu. Begitu pula dengan kita sebagai anak-anak Allah, yang sudah menerima dan percaya bahwa Yesus adalah Mesias dan Juru Selamat. Kita harus bersyukur, memuji Allah, dan memberitakan kabar sukacita ini dengan cara apa? Yaitu dengan cara rajin ibadah, tekun di dalam doa, belajar firman Tuhan, dan melakukan dalam hidup kita sehari-hari, serta melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Ya adik-adik, materi kita sampai di sini. Kakak pengasuh minta adik-adik duduk yang manis, lipat tangan, kita akan berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, untuk kasih sayang Tuhan yang tak pernah berubah dan tak pernah berkesudahan buat kehidupan kami. Kami sudah selesai dalam ibadah sekolah minggu di saat ini. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah boleh kami baca, untuk cerita yang sudah boleh kami dengar. Tuhan Yesus tolong kami supaya anak-anak ini boleh memberlakukan firman itu dalam kehidupan mereka dari hari lepas hari. Terima kasih juga untuk persembahan yang boleh kami persiapkan. Biarlah senantiasa persembahan yang mati ini
boleh Engkau ubah menjadi persembahan yang hidup untuk puji dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anak-anak kami, walaupun mereka bersekolah minggu hanya di rumah, tapi kami tetap yakin dan percaya sungguh Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesehatan buat mereka. Kami mohon berkat daripadamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kehidupan kami anak-anak-Mu, akan menyertai kami para pengasuh, menyertai anak-anak sekolah minggu dari sektor pertama sampai dengan sektor yang ke-19. Hari ini terus kekal untuk selama-lamanya. Amin. Selamat siang adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.